Terima kasih untuk teman-teman yang sekarang masih mau mendengar suara saya. Maaf kalau suara saya agak jelek atau terlalu jelek. Kalau teman-teman sekarang masih setia mendengar berarti ada sesuatu yang ditunggu-tunggu. Bisa jadi isi-isi yang saya omongkan atau bisa jadi teman-teman mendengarkan podcast saya hanya sebatas mengisi kekosongan yang tidak ngapa-ngapain alias tidak ada kerjaan sama sekali. Bisa jadi seperti itu. Atau mencari perspektif yang berbeda. Oke, silakan apapun yang menjadi tujuan teman-teman mendengarkan podcast saya menerima dengan lapang dada. Dan hari ini saya mau menyampaikan perspektif saya yang mungkin nanti tidak terlalu enak didengar. Maaf kalau nanti yang mendengar ada rasa sakit di kepala. Kalau teman-teman sakit di kepala ya beli obat ya. Kalau sakit perut bisa jadi teman-teman lagi ada masalah dengan perut. Ketemu lagi dengan saya Wasis OKB, Otak Kata Bicara. Dulu ketika saya masih muda mendengar kata-kata namanya. Sebentar, sebelum saya cerita ini saya harus menyamakan perspektif dulu antara otak teman-teman dengan apa yang nanti saya sampaikan. Apa sih yang disebut namanya kaya? Definisi kaya itu apa? Itu harus kita sepakati bersama dulu ya. Jadi biar tidak ada gesekan gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari menurut Kamus Bahasa Indonesia, definisi kaya itu adalah seseorang yang memiliki kekayaan, memiliki harta yang banyak. Bisa jadi properti, bisa jadi bisnis, bisa jadi apapun itulah ya. Atau orang-orang yang biasa disebut itu namanya miliarder, konglomerat, OKB, orang kaya baru. Jadi ini definisi yang sifatnya adalah universal. Kalau di luar sana ada yang ngomong seperti yang penting sugih, konco, banyak teman, kaya teman gitu. Itu sifatnya tidak universal. Jadi saya mau bahas yang sifatnya itu adalah universal. Karena pada prinsipnya hidup itu pasti butuh namanya uang. Pasti itu. Tidak ada orang yang nggak butuh uang. Orang gila ya, orang gila nggak butuh uang. Anak kecil nggak butuh. Tapi dia selalu minta orang tua. Jadi kalau dulu ketika saya masih muda, ketika saya mendengar kata-kata kaya itu sesuatu yang enak didengar. Bener, sesuatu yang enak didengar. Kalau dulu saya berandai-andai bagaimana ya rasanya saya menjadi orang kaya. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama ketika waktu dulu masih muda. Punya rumah bagus, kemudian punya mobil impian, kemudian punya pasangan hidup yang kita impikan. Itu rasanya hidup itu sempurna. Rasanya harus kita capai ketika kita dulu waktu masih muda. Kemudian arti kaya bergeser sesuai dengan pengalaman kita, bergeser sesuai dengan usia kita. Ternyata menjadi kaya itu tidak gampang ya. Menjadi konglomerat itu tidak gampang. Kata siapa gampang? Susah betul. Kalau kita lihat cerita dari orang-orang sukses itu, kemudian dia bisa menjadi sukses itu, perjalanannya cukup luar biasa. Tidak semudah kita membalik tangan. Bertahun-tahun dia harus mengalami masalah yang bertubi-tubi. Kemudian dia harus dia harus jungkir balik. Dia harus tetap bertahan dengan apa yang dia inginkan. Bagaimana dia harus mencapai goal yang dia sudah tentukan. Jadi prosesnya cukup panjang. Maksud saya seperti ini, ketika kita dulu waktu masih muda, kita tidak berpikir namanya proses itu. Kita berpikir apa ya? Kita berpikir langsung ya bagaimana rasanya menjadi kaya. Nah, karena kita ini sudah tambah usia, kemudian pengalaman juga semakin banyak. Kemudian kita juga mungkin pernah melakukan diskusi ke beberapa orang. Kita harus mengakui bahwa menjadi kaya itu tidak gampang. Cukup susah, bahkan sangat susah sekali. Butuh effort yang luar biasa. Benar-benar butuh effort yang luar biasa.
Semakin kita tua, kita mengartikan definisi kaya itu semakin memudar gitu kan. Maksudnya semakin memudar itu, alah, yang penting sugih konco, karena cari teman itu gak gampang. Nanti uang bisa dicari. Jadi arti kata kaya itu kita menyebutnya sudah tidak universal lagi. Ketika kita sudah mengartikan kekayaan itu sesuatu hal yang sifatnya harta, kemudian kita alihkan menjadi sesuatu hal yang sifatnya bukan harta, atau sesuatu yang sifatnya itu ketenangan, sugih konco, sugih apalagi ya, sugih sehat. Ya memang itu penting sih, memang itu penting. Saya akui memang itu semuanya penting. Dan menurut saya ketika orang ngomong seperti itu, menurut saya ini ya, maaf kalau sakit hati, bentuk ketidakmampuan seseorang untuk mencapai kekayaan yang sebenarnya. Jadi ketika orang ngomongin kekayaan itu yang seharusnya sifatnya itu adalah harta, benda, dan lain sebagainya, kemudian tidak mencapai itu semuanya, di tengah-tengah jalan akhirnya mengartikan kekayaan itu berbeda, itu adalah bentuk ketidakmampuan seseorang untuk mencapai arti kekayaan yang sebenarnya. Menurut saya seperti itu. Kalau orang ngomong sing penting sugih konco, coba aja tanya, kalau kamu hari ini punya harta banyak atau dikasih harta, kamu mau nggak? Pasti jawabannya pasti mau. Nggak ada orang yang nggak mau. Silahkan teman-teman mengartikan kekayaan itu seperti apa, silahkan. Bebas. Silahkan yakini. Saya meyakini kekayaan itu adalah sesuatu yang sifatnya itu adalah harta benda. Kalau teman-teman meyakini kekayaan berbeda, ya silahkan. Sekali lagi, ini adalah perspektif saya ketika orang itu memegang dunia, maksudnya adalah memegang kekayaan, untuk mendapatkan yang lainnya itu lebih gampang. Sekian dari saya, terima kasih.